Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat ya. Amin. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar. Dan sebelum pelajaran dimulai, ayo kita berdoa dulu ya, supaya kita diberikan kelancaran saat belajar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kelas 3 tematik. Tema 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 1. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, buku juga merupakan benda. Dapatkah kalian melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sedangkan batu, gelas, buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana ya membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Dan bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda, karena cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas juga tidak dapat ditimbang. Nah, kalian sudah membaca wacana tentang benda. Sekarang coba kalian amati gambar berikut ini ya. Kemudian lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Ada gambar panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, dan hewan. Menurut kalian, mana saja yang bukan benda? Yang mana ya? Wah, kalian luar biasa. Yang bukan benda yaitu panas api unggun, cahaya lampu, dan suara. Nah, kalian sekarang sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Coba kalian perhatikan benda-benda di sekelilingmu ya. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukuran tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, dan ukurannya. Berdasarkan ukurannya, benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang dan ada juga yang pendek. Dan berdasarkan bentuknya, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk, seperti bulat, segitiga, persegi, persegi panjang, dan lain-lain. Kemudian, berdasarkan warna, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Ada biru, abu-abu, putih, kuning, merah, dan lain-lain. Ayo, sekarang kita berlatih melengkapi tabel berikut ini ya. Yang pertama, benda berdasarkan jenisnya, yaitu ada benda hidup dan benda mati. Kemudian berdasarkan sifat fisik. Yang pertama yaitu ukuran, kedua bentuk, dan ketiga warna. Berikutnya, ciri-ciri benda yaitu mempunyai massa dan menempati ruang. Anak-anak, apa kalian pernah melihat benda-benda ini? Benda-benda ini merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda ini dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu sebagai alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Misalnya satuan yang digunakan pada penggaris adalah sentimeter.
tetapi ada juga satuan panjang seperti meter dan ada juga inci. Bagaimana ya cara menggunakan penggaris tersebut untuk mengukur? Di sini, Pak Guru akan mencontohkan kita akan mengukur pensil ya. Letakkan pangkal pensil sejajar angka 0. Setelah itu, coba kamu lihat ujung pensilnya sejajar dengan angka berapa. Pada contoh ini, ujung pensil sejajar dengan angka 2. Jadi, panjang pensil tersebut yaitu 2 cm. Sekarang, ayo kita berlatih. Perhatikan gambar nomor 1. Dapat kita lihat panjang penghapus yaitu 3 cm. Berikutnya, panjang krayon yang berwarna hijau yaitu 7 cm. Gambar berikutnya, panjang krayon biru yaitu 10 cm. Gambar selanjutnya, coba kalian berlatih sendiri ya. Anak-anak, benda dapat dibuat dari berbagai macam-macam bahan. Ada yang terbuat dari batu, dari kayu, dari besi, dari kaca, dari plastik, dan lain-lain. Setiap benda jika diketuk akan menghasilkan bunyi yang khas atau bunyi yang berbeda. Nah, apakah kalian pernah mendengar bunyi dari alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Ada berbagai macam alat ritmis, contohnya seperti ada triangle, ada tamborin, ada marakas, ada kastanyet, dan ada gendang. Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Coba kalian berlatih memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol seperti di gambar ya. Atau gunakan benda-benda di sekitarmu untuk menghasilkan bunyi. Pasti setiap benda akan menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Nah, demikian penjelasan materi pada hari ini. Kesimpulan dari materi hari ini adalah yang pertama adalah benda ada dua macam, yaitu benda hidup dan benda mati. Kemudian yang kedua, benda dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya, sifat fisiknya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian yang ketiga, benda yang kita gunakan memiliki satuan panjang seperti sentimeter, meter, inci, milimeter, dan lain-lain. Dan yang keempat, setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda jika kita ketuk. Dan yang kelima, alat musik yang tidak bernada disebut juga alat musik ritmis. Nah, itulah kesimpulan materi hari ini. Baik anak-anak, semoga materi hari ini bisa kalian pahami ya. Dan besok kita akan berjumpa lagi dengan materi yang lain. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.